Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Nurzikra dari kelas 10-9 akan menjelaskan tentang penginderaan jauh. Yang pertama, dasar penginderaan jauh. Lokasi pusat gempa dapat diketahui secara pasti dengan menggunakan satelit yang merekam kondisi permukaan bumi. Ini salah satu penginderaan teknologi penginderaan jauh. Pengertian penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah seni dan ilmu untuk mendapatkan informasi tentang objek, area, atau fenomena melalui analisa terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, ataupun fenomena yang dikaji. Atau dapat disimpulkan bahwa penginderaan jauh adalah ilmu, seni, dan teknik untuk merekam suatu benda, gejala, dan area dari jarak jauh tanpa kontak langsung atau bersinggungan dengan alat pengindera berupa sensor buatan. Dan yang ketiga ada komponen penginderaan jauh. Dia dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, sumber tenaga. Sumber tenaga berfungsi agar sensor dapat merekam objek dari cahaya yang dipantulkan oleh objek. Dan sumber tenaga dibagi menjadi dua, yaitu penginderaan jauh sistem pasif dan sistem aktif. Penginderaan jauh sistem pasif merupakan sumber tenaga alamiah seperti memanfaatkan pantulan sinar matahari, sehingga perekamannya hanya dapat dilakukan pada siang hari dengan kondisi cuaca cerah atau tidak berawan. Yang kedua ada penginderaan jauh sistem aktif. Penginderaan jauh sistem aktif menggunakan sumber tenaga buatan dengan tenaga pancaran cahaya sehingga memungkinkan perekaman dilakukan pada malam hari dan siang hari dengan berbagai kondisi cuaca baik cerah maupun berawan. Lanjut, yang kedua atmosfer. Atmosfer mempunyai peran menghambat atau mengganggu tenaga sinar matahari yang datang melalui serapan, pantulan, dan hamburan. Atmosfer bersifat selektif terhadap panjang gelombang. Lanjut, jet. Setiap objek memiliki karakteristik tertentu dalam memantulkan dan memancarkan tenaga ke sensor. Objek yang banyak memantulkan tenaga tampak cerah, sedangkan yang sedikit memantulkan tenaga tampak gelap. Dan ciri-cirinya dibagi menjadi tiga, yaitu ciri spektral, ciri spasial, dan ciri temporal. Dan yang keempat ada sensor. Sensor adalah benda yang digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam objek-objek di alam dalam jangkauan tertentu. Sensor dibagi menjadi dua. Yang pertama, sensor fotografik adalah sensor berupa kamera dengan menggunakan film sebagai detektornya yang bekerja pada spektrum tampak. Yang kedua ada sensor elektronik. Sensor elektronik menggunakan tenaga elektrik dalam bentuk sinyal elektrik yang beroperasi pada spektrum yang lebih luas. Sinar X sampai gelombang radio dengan pita magnetik sebagai detektornya. Selanjutnya wahana. Wahana adalah kendaraan yang digunakan untuk membawa sensor guna mendapatkan data inderaja. Yang selanjutnya perolehan data. Perolehan data dapat dilakukan dengan cara manual dan digital. Perolehan data secara manual dilakukan dengan cara interpretasi foto udara atau citra. Adapun secara numerik dan digital dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer. Nah, yang terakhir ini penggunaan data. Penggunaan data adalah tingkat keberhasilan pada penerapan sistem penginderaan jauh itu ditentukan oleh penerapan data. Oke, yang selanjutnya kita akan ke jenis citra penginderaan jauh. Nah, citra adalah gambaran suatu objek yang tampak pada cermin melalui lensa kamera atau hasil penginderaan jauh yang telah dicetak. Jenis citra itu dibagi menjadi dua, yaitu citra foto. Citra foto pada potret objek di permukaan bumi berdasarkan spektrum elektromagnetik yang digunakan. Ada 4 jenis citra foto. Yang pertama ada foto pankromatik, foto orkromatik, foto ultraviolet, dan yang terakhir ada foto inframerah. Nah, yang citra non-foto adalah hasil penginderaan jauh yang tidak menggunakan sensor kamera, tetapi sumber sensor gelombang elektromagnetik dan wahana. Selanjutnya kita ke interpretasi citra penginderaan jauh. Interpretasi citra penginderaan jauh adalah suatu proses mengkaji foto udara atau citra penginderaan jauh dengan maksud untuk mengidentifikasikan objek dan menilai arti pentingnya objek tersebut.
Ada beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam mengamati kenampakan objek. Ada yang pertama yaitu bentuk. Bentuk-bentuk atau gambar yang terdapat di dalam foto udara atau citra merupakan konfigurasi atau kerangka suatu objek. Dan yang kedua ada ukuran. Ukuran objek di dalam citra penginderaan jauh terkait dengan skala. Oleh karena itu, menggunakan unsur ukuran dalam melakukan interpretasi foto udara atau citra harus selalu mengingat skala foto udara atau citra tersebut. Oke, yang ketiga ada rona dan warna. Rona adalah tingkat kecerahan atau kegelapan suatu objek yang terdapat di dalam foto udara atau citra. Pada foto udara hitam putih, rona yang terlihat adalah hitam, putih, dan kelabu. Tingkat kecerahan objek bergantung pada keadaan cuaca, arah datangnya sinar matahari, dan waktu perekaman. Nah, kalau tekstur ini adalah frekuensi perubahan rona. Tekstur objek di dalam citra dibedakan menjadi kasar, halus, dan sedang. Jadi jika kita yang merasakan kasar, halus, dan sedangnya itu kita merasakannya sebagai tekstur. Nah, yang selanjutnya ada bayangan. Bayangan objek dalam citra atau foto udara dapat menjelaskan arah mata angin karena arah mata angin dipengaruhi oleh arah datangnya sinar matahari. Selanjutnya ada pola. Pola itu bisa disebut dengan bentuk atau susunan keruangan, merupakan ciri yang menandai bagi banyaknya objek, baik bentukan manusia maupun bentukan alamiah. Selanjutnya situs. Situs mengacu pada letak suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya atau tergantung alam. Selanjutnya, yang terakhir ada asosiasi. Asosiasi adalah keterkaitan antara objek yang satu dan objek lainnya. Keterkaitan ini dapat digunakan sebagai petunjuk untuk mengenali objek lainnya. Dia ini bisa disebut juga dengan penada. Misalnya pesawat. Pesawat itu pasti ada juga landasan kan. Jadi pesawat sama dengan landasan. Itu berarti artinya asosiasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah interpretasi citra penginderaan jauh. Yang pertama ada deteksi, yaitu mengamati objek dalam hasil rekaman citra. Atau deteksi ini merupakan kegiatan menentukan keberadaan suatu objek. Nah, yang kedua ada identifikasi, yaitu mengenali yang tergambar pada citra. Selanjutnya yang ketiga analisis, yaitu proses keterangan lebih lanjut. Atau bisa juga dibilang analisis ini menggabungkan serangkaian tahapan deteksi dan identifikasi. Nah, yang terakhir ini deduksi. Deduksi ini untuk menarik kesimpulan atau menyimpulkan bukti-bukti yang diperoleh. Nah, kalau penarikan simpulan ini tidak dapat dilakukan sekali atau dua kali, namun berkali-kali. Selanjutnya, kita akan membahas manfaat penginderaan jauh itu. Manfaat penginderaan jauh bagi pada bidang kelautan, bidang klimatologi, dan di bidang sumber daya alam dan lingkungan. Dan yang pertama kita akan membahas di bidang kelautan. Jadi, citra penginderaan jauh yang biasa digunakan untuk penelitian di bidang kelautan antara lain adalah SEASAT dan MOS. Citra penginderaan jauh di bidang kelautan dimanfaatkan untuk pengamatan sifat fisik air, pengamatan pasang surut air laut, pengamatan gelombang laut, pengamatan garis pantai, abrasi, dan sedimentasi di pesisir. Yang kedua pada bidang klimatologi. Nah, bidang klimatologi berhubungan dengan iklim dan cuaca. Biasanya, peneliti menggunakan citra NOAA, meteor, atau GMS untuk mengamati fenomena iklim dan cuaca. Yang terakhir di bidang sumber daya alam dan lingkungan. Manfaat penginderaan jauh di bidang sumber daya alam dan lingkungan diantaranya untuk membantu dalam pemetaan penggunaan lahan, mendeteksi lahan kritis, dan perencanaan pembangunan wilayah. Demikian penjelasan saya mengenai penginderaan jauh. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.